Shalom, kita ketemu lagi di dalam konten kesaksian nyata saya, Roland. Eh, Tuhan ingatkan kepada saya, ada satu kejadian, ya, dan kejadian ini sudah cukup lama. Tapi di sini dalam kejadian itu yang memang sebenarnya salah satu yang tidak bisa saya lupakan juga, karena kejadian itu yang benar-benar tidak mungkin menjadi mungkin. Terkadang kita manusia, di saat kita menghadapi satu masalah, menghadapi satu kendala dalam hidup kita, mau dalam bidang apapun itu, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan koneksi kita. Seringkali kita mengandalkan keahlian kita. Tapi itu semua sia-sia. Dan yang saya alami dalam kesaksian tersebut, semua pintu tertutup. Bahkan orang-orang yang bisa saya harapkan bantuan sama sekali tidak bisa dan tidak mau. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan ada satu kisah singkat tapi cukup menarik. Jadi lewat di beranda medsos saya, kisah singkat itu adalah kisah seorang penjaga mercusuar dan menara mercusuar. Kita tahu ya mercusuar itu seperti apa. Di saat itu penjaga mercusuar dia bertanya kepada si menara ini, dia bilang, kamu bisa apa? Karena kamu hanya berdiri, tidak bergerak. Sedangkan saya yang merawat kamu. Bahkan saya yang eh, menjaga kamu. Bahkan pandangan saya bisa melihat ya, laut itu seperti apa. Kemudian jawab si mercusuar, memang kamu ada berada dengan saya. Memang kamu yang merawat saya. Memang kamu bisa melihat laut. Tapi sampai sebatas mana ujung laut yang kamu bisa lihat? Sedangkan saya, cahaya yang dikeluarkan dari mercusuar suara saya itu menjangkau sampai melewati batas pandang kamu. Bahkan
Dengan cahaya mercusuar saya, banyak kapal-kapal tertolong, banyak kapal-kapal terselamatkan dengan adanya melihat cahaya mercusuar saya. Di saat itu, penjaga mercusuar hanya terdiam dan dia menyadari bahwa jarak pandang yang dia bangga-banggakan ternyata kalah jauh dengan cahaya daripada menara mercusuar. Apa pesan dari cerita ini? Di situ digambarkan, mercusuar itu adalah kita. Sedangkan penjaga mercusuar itu adalah orang-orang yang selalu kita jumpai, baik itu di tempat ibadah, dan mereka yang terlihat lebih rohani daripada kita. Di sini Tuhan berkata, seorang yang rohani sekalipun belum tentu dia bisa melihat apa yang jauh di sana. Belum tentu dia mengetahui berapa banyak orang di ujung sana yang saat ini mungkin mau bunuh diri. Mungkin sudah menyerah dengan hidupnya. Mungkin sudah menyerah akan keadaannya. Bahkan mungkin saat ini orang di ujung sana yang tidak terjamah, mungkin saat ini orang tersebut sudah siap-siap meninggalkan Tuhan. Tapi untung ada si mercusuar ini, sehingga orang-orang itu terselamatkan. Apa arti dari cahaya mercusuar? Cahaya mercusuar menggambarkan kesaksian kita. Setelah saya membaca kisah itu, Tuhan bicara kepada saya, jadilah kamu tetap menjadi seorang mercusuar. Karena di mata Tuhan, pelayanan tidak seharusnya, tidak selamanya naik mimbar. Jadilah kamu mercusuar. Beritakanlah kesaksian-kesaksian nyata akan pertolongan Tuhan. Karena itu kesaksian nyata itu adalah cahaya mercusuar kamu yang akan dibaca, yang akan didengar, yang akan ditonton orang-orang di ujung sana. Dan dengan mereka melihat, menonton dan mendengar kesaksian nyata, mereka dapat dipulihkan. Mereka dapat menerima berkat, bahkan sesuatu mujizat terjadi kepada mereka. Jadi, buat Bapak dan Ibu yang selama ini menonton konten dari saya, apabila Anda menerima baik itu kesembuhan, baik itu pemulihan, jangan biarkan cahaya mercusuar itu hanya untuk Anda sendiri. Bagikan cahaya mercusuar itu ke banyak orang. Kalau perlu Anda buat lagi channel sehingga banyak orang menonton. Dengan begitu, orang-orang di ujung sana yang Anda tidak kenal dapat terberkati dengan kesaksian Anda. Itulah tujuan Tuhan. Jadilah kita mercusuarnya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Saya akan bagikan kesaksian saya. Kejadian ini
dimulai sekitar tahun 2010 ya. Di saat itu saya pulang ke Manado bersama istri dan anak saya, dan saat itu saya tidak mencari pekerjaan, cukup sulit ya kalau di daerah. Dan saya ingat di Desember 2009, apalagi saat itu saya ingat di malam tahun baru. Saat itu saya tidak punya uang, anak saya masih kecil. Akhirnya saya jual barang apa yang ada pada saya hanya untuk membeli makanan dan membelikan kembang api buat anak saya pada malam tahun baru. Itu pun apa adanya. Terus terang saya kalau mengingat kejadian ini sedih sebetulnya. Cuma saya berterima kasih bahwa Tuhan selalu menyertai. Di saat semua orang bersukaria, di saat semua anak-anak menerima baju baru, kembang api yang luar biasa, tapi saya, istri dengan anak saya, hanya bisa berpada kepada yang ada. Dan sebelum malam pergantian tahun, saya dapat SMS. Dulu masih zaman SMS ya, belum ada WA. Dari mantan bos saya, dia suruh saya email dengan duit sisa dari beli makanan dan beli kembang api. Saya lari ke warnet untuk meng-email beliau untuk proposal, karena rencana dia mau baru rencana. Dia berkata dalam SMS bahwa dia mau buka cabang di Manado. Nah, setelah saya email, saya pulang lewati tahun baru, kira-kira di tanggal 5 Januari 2010, saya dapat SMS bahwa proposal saya diterima. Ini mantan bos saya. Dia punya 32 perusahaan yang tersebar. Kemudian dia berkata, proposal saya diterima dan dia akan segera buka cabang di Manado. Nah, beberapa hari kemudian dia menelpon saya. Dia berkata bahwa ada utusannya dari Surabaya datang ke Manado, tolong temui dia di Hotel A di kota Manado. Akhirnya saya ditemani dengan kakak saya, karena di saat itu saya masih cukup lugu ya, masih cukup muda untuk melakukan deal-deal, untuk melakukan perundingan. Saya belum paham, jadi saya bawa kakak saya. Singkat cerita, kami bertemu orang utusan mantan bos saya itu, dan dia cukup puas dengan pernyataan-pernyataan kami, pernyataan-pernyataan saya. Kemudian besoknya dia kembali ke Jakarta. Seminggu kemudian, saya ingat itu sudah pertengahan Januari, lewat sedikit pertengahan Januari. Kemudian saya dapat telepon dari mantan bos saya itu. Dia berkata, nominal budget yang saya ajukan untuk pembukaan cabang sesuai yang dia mau, di ACC. Dan dia minta saya buka rekening Bank Mandiri. Dan setelah saya buka rekening Bank Mandiri, di saat itu dalam secepat kilat dia langsung transfer di saat itu kurang lebih 1 miliar. Nah, 1 miliar di tahun 2010 itu uang yang luar biasa besarnya. Apalagi untuk kehidupan kota Manado. Saya memang tahu itu uang untuk pembukaan perusahaan, yang mana perusahaan itu akan dipimpin oleh saya sendiri.
Tapi disitulah saya belum siap. Mulai kecurangan demi kecurangan saya buat. Minta lagi. Bahkan untuk beliau menyuruh saya untuk nyewa sebuah rumah besar di kota Manado. Tapi saya tidak lakukan. Malah saya ambil rumah keluarga yang rumah keluarga sehingga uang itu bisa saya nikmati sendiri. Dan masih banyak kecurangan-kecurangan, kalau bisa dikatakan korupsi, ya, yang saya lakukan atas uang-uang tersebut. Bahkan bahkan dari uang-uang tersebut saya gunakan untuk foya-foya ke pub, ke diskotik bersama anak-anak buah saya. Karena di saat itu status saya adalah direktur cabang dari PT-nya beliau. Belum lagi setiap gajian, saya selalu markup. Contoh gaji total seluruh karyawan misalkan 100 juta. Saya markup menjadi 120. Dan masih banyak lagi kecurangan yang saya lakukan. Dan itu saya akui. Dengan saya berpikiran saat itu, saya nggak akan ketahuan. Karena mantan bos saya ini dulu sangat sayang sama saya karena beberapa proyek dia waktu saya di Jakarta saya jalankan dan berhasil, sukses. Jadi saya berpikir ini nggak akan ketahuan. Tapi ternyata di balik semua itu Tuhan tidak berkenan. Karena saya sudah melakukan kejahatan dan bukannya kecurangan, bukannya manipulasi rekap keuangan, bahkan uang-uang lain saya gunakan untuk foya-foya, minum-minum, ke pub diskotik yang nggak jelas. Dengan tagihan per malamnya bisa 4 juta, 5 juta. Singkat cerita, bulan Februari masih berdiri perusahaan, bulan Maret masih berdiri. Di bulan April awal, saya terkaget mendapat email bahwa pusat minta rekap. Wah, saya kelimpungan. Dan Bapak Ibu tahu, di saat itu ada satu USB saya yang berisikan segala kecurangan saya. Saya simpan dalam file di USB. Dan USB itu hilang. Hilang. Dan saya tahu siapa yang ngambil. Karena kebanyakan karyawannya itu saya ambil dari saudara-saudara saya. Baru sisanya saya ambil dari orang luar. Saya pusing saat itu, USB saya hilang. Saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Dan benar, besoknya lagi saya dapat email lebih parah lagi. Pernyataan bahwa kecurangan saya sudah diketahui di Jakarta. Dan saya langsung mencurigai, orang yang mengambil USB itu dia sudah melaporkan ke Jakarta. Di saat itu saya merasa hancur. Padahal orang tersebut adalah statusnya keponakan saya sendiri yang saya pekerjakan di perusahaan itu. Tega-teganya. Padahal kebutuhan mereka dan keluarganya saya penuhi tanpa potong gaji. Mereka kasbon tanpa potong gaji. Tapi ini semua terjadi. Saat itu saya tidak mengerti. Dan pada akhirnya, dari hari ke hari setelah saat itu, pusat menelpon saya pada satu kali.
Dan yang menelpon saya adalah bos saya sendiri. Dan dia berkata, sisa uang yang di kamu, bayar gaji seluruh karyawan, dan tutup perusahaan. Oh Tuhan, saya kaget. Di saat itu saya coba untuk berdalih. Dia tetap bilang, saya tidak mau dengar dalih kamu. Saya sudah tahu semua laporan keuangan kamu. Ini ada yang kirim ke saya. Ternyata kamu tega-tega. Waduh, di saat itu saya hancur sekali. Saya menyesal. Tapi saya sadar semua itu sudah terlambat. Dan di saat itu ada satu statement. Ya. Jadi bos saya itu berkata bahwa setelah gajian semua aset jual, kembalikan ke perusahaan uang-uangnya, uang-uang sisa balik ke perusahaan semua, tutup perusahaan. Dan dia bilang dia sudah bekukan untuk cabang Manado, dia sudah bekukan, dia tutup resmi. Dan saya dihapus dari jajaran Dewan Direksi di Jakarta, dan gaji saya pun langsung di stop. Dan dia minta pertanggungjawaban atas nominal yang dinyatakan tidak ada, dinyatakan hilang. Dan Bapak Ibu tahu, di saat itu nominalnya adalah dari 1 miliar, dia minta saya pulangin 500 juta. Karena dia bilang, oke lah, taruhlah yang 1 miliar, ada biaya-biaya untuk pembukaan kantor, pembelian lain-lain dan lain-lain. Oke, dia udah nggak pandang yang sisa itu. Dia cuma minta setengahnya dipulangin, yaitu 500 juta. Dan 2 hari setelah hari ini dia akan ke Manado. Kalau uang itu tidak ada, saya akan dipolisikan. Oh Tuhan. Di saat itu rasanya dunia itu berputar. Kepala saya pusing. Saya mau berteriak, tidak tahu harus teriak ke siapa. Di saat itu istri saya tahu kejadian itu. Dan pada malam itu, saya dengan istri, kami tersadar bahwa selama ini kami gelap mata. Kami kaget dengan dana seperti itu. Bahkan kami jadikan sesuatu yang tidak baik. Bahkan saya menghambur-hamburkan dengan yang lebih tidak baik lagi. Bahkan waktu saya pegang uang, semua orang yang tidak mengenal saya mengaku mengenal saya. Tapi di saat itu, semua orang lari. Bahkan saudara saya semua pun lari semua. Gak ada sama sekali. Hanya tinggal seorang satpam, security. Dan dia berkata, saya akan temani Bapak sampai akhir. Dan waktu itu saya bilang, udah kamu pulang aja, perusahaan sudah ditutup. Gaji kamu saya kasih untuk yang terakhir kali. Bahkan ada 1 bulan lagi yang saya tidak bisa bayar. Dan dia bilang, apa-apa Pak, bayar aja 1 bulan terakhir, yang bulan sebelumnya nggak usah dibayar. Dan saya bersyukur, itu saja saya sudah bersyukur dia mau menerima. Dan pada malam itu, saya dengan istri saya berdoa. Kami berdoa, kami minta ampun. Dan saat itu saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya sudah salah jalan. Dan benar-benar malam itu saya berdoa. Karena saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Karena kita berhadapan dengan orang yang berduit. Dan dia tidak seagama dengan kita. Dan dia tidak mau peduli. Uang itu setengahnya harus balik.
Dan di saat itu kami berdoa. Saya dengan istri berdoa. Bahkan waktu itu almarhum ibu saya masih hidup ya. Beliau juga bantu berdoa. Kami berdoa sungguh-sungguh. Apalagi saya benar-benar saya menangis. Saya berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Kami sudah salah, saya sudah salah. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Hamba berjanji. Secara keuangan hamba tidak punya uang lagi. Tapi hamba berjanji. Hamba tidak mau lagi untuk mengulangi kesalahan seperti ini, yang mana korupsi dari uang-uang perusahaan. Di saat itu saya benar-benar menangis, saya menyesal. Dan keesokan harinya saya dapat SMS dari mantan bos saya itu. SMS-nya cukup singkat dan dia bilang, besok saya akan ke Manado, tolong persiapkan semuanya. Di saat itu hati saya berteriak lagi, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau orang lain Kau tolong, jangan lewatkan kami Tuhan. Dan hari itu, pagi itu, apalagi setelah saya menerima SMS singkat itu, yang mana kami tahu besoknya lagi dia akan datang. Kami benar-benar dilanda ketakutan yang luar biasa. Bahkan kami menaksir rumah keluarga pun kami jual nggak seharga itu, jauh di bawah itu. Dan kembali kami berdoa. Siang kami berdoa. Dan malam kami juga berdoa. Dan pada malam itu, malam final, kalau saya bilang malam final, karena besoknya kan dia sudah datang. Saya berdoa, Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun. Tolong Tuhan, pulihkan kami, selamatkan kami. Kami tidak punya uang untuk mengganti. Dan orang-orang yang sudah merugikan kami tidak mau menuntut, kami lepaskan pengampunan. Kami berdoa. Dan malam itu kami berdoa lebih sungguh-sungguh, bahkan saya sampai menangis. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Bahkan sesudah saya berdoa dengan istri, saya ke ruang depan, ruang bekas kantor. Saya masuk situ, saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun. Tuhan, tolong selamatkan kami. Tolong Tuhan, pulihkan kami. Tolong Tuhan. Karena kami tidak punya uang untuk mengganti. Dan pada saat itu, saya tidak dapat jawaban apa-apa. Singkat cerita, pada keesokan paginya, saya dengan istri sudah pasrah. Tapi kami masih berdoa satu kali lagi. Waktu itu saya ingat jam 9 pagi. Kami berdoa, Tuhan, kalau hari ini boleh Engkau selamatkan kami, boleh Engkau luputkan kami dari segala bencana malapetaka yang sudah tergambar pada hari ini. Tuhan, luputkan, Tuhan, ampuni kami. Dan kami minta ampun, minta maaf atas kesalahan kami. Singkat cerita, setelah kami berdoa, jam demi jam berlalu. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Dan di jam 12, 1, dan 2, kami tuh makin berdebar kencang. Yang kami takut dia tiba-tiba sudah mendarat di Manado. Dia langsung ke alamat kami, habis kami langsung. Jam 12, jam 1, jam 2. Oh Tuhan Yesus. Itu sudah bukan hanya air mata yang keluar. Tapi sudah dengan penyerahan, yang benar-benar penyerahan. Dan Bapak Ibu tahu,
tepat di jam 4 sore. Tepat di jam 4 sore hari itu. Handphone saya berbunyi dan saya lihat, aduh dia. Kami langsung tegang karena kami terpikir bahwa dia sudah mendarat di Manado. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengangkat, merespon telepon itu. Dan benar dia menelpon dan dia berkata, Roland, sebetulnya hari ini saya harus ke Manado, ketemu kamu. Tapi karena saya masih banyak urusan, saya tidak bisa ke Manado. Dan uang 500 juta yang harus kamu kembalikan ke saya, anggap saja sudah impas. Saya di saat itu terkaget. Hah? Dan saya pakai speakerphone ya waktu itu, jadi handphone Nokia waktu itu didengar juga oleh istri saya. Dan dia berkata memang anggap saja lunas. Bahkan buat saya 500 juta itu cuma jajan anak saya. Jadi saya anggap itu impas saja. Dan saya tidak mau kenal Roland lagi. Cukup sampai sekian hubungan kita. Cukup sampai sekian hubungan kerjasama kita. Saya juga terima kasih Roland pernah membantu proyek-proyek saya di Jakarta sehingga berhasil. Jadi anggap saja kita impas. Roland pernah bantu proyek-proyek saya. Dan 500 juta itu anggap itu bayaran buat Roland. Saya tidak minta lagi. Dan untuk barang-barang ex kantor, terserah Roland mau apakan. Jadi segitu aja yang saya sampaikan ya. Dan jangan hubungi saya lagi. Setelah itu dia tutup telepon. Saya masih bengong mendengar suara itu di telepon. Saya, istri saya, almarhum ibu saya yang waktu itu masih hidup, kami bengong, terbengong-bengong. Yang harusnya hari itu adalah pengadilan buat saya. Kalau nggak ada 500 juta, saya dipolisikan. Di situ saya belajar satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dia menolong kita. Bahkan ada ayatnya di Alkitab. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan apapun bisa dia rubah hanya dengan doa. Apapun yang sudah divonis, Tuhan dapat merubah hanya dengan kita berdoa. Bahkan ada ayat di Alkitab, doa orang benar besar kuasanya. Yang penting Tuhan mau melihat kesungguhan hati, permintaan maaf yang benar-benar sungguh-sungguh. Bahkan air mata yang menetes Tuhan perhitungkan. Di saat itulah tangan Tuhan bekerja. Tuhan membalikkan hati daripada mantan bos saya itu. Bahkan Tuhan membalikkan keadaan yang seharusnya kami dituntut, tapi kami tidak dituntut. Disinilah kuasa Tuhan bekerja. Disinilah kuasa Tuhan nyata dalam doa. Maka dari itu, saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jangan pernah berhenti berdoa. Meskipun masalah masih ada, meskipun pergumulan masih ada. Saya pun saat ini ada pergumulan. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu adalah kata-kata kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti kita berkata-kata. Jangan pernah kita berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Karena hanya dengan doa, Tuhan dapat merubah segalanya. Hanya dengan doa, mujizat dapat terjadi.
Dan bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saat ini mungkin dalam posisi yang sama dengan saya, mungkin dalam suatu posisi keadaan yang tidak bisa tertolong lagi, percaya satu hal, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Doa yang sungguh-sungguh, penyerahan sungguh-sungguh, permintaan ampun, permintaan maaf ke Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar. Bahkan dia berkata dalam firman, dosa kita yang merah seperti benang kermizi akan menjadi putih seperti salju. Itu karena apa? Doa, penyerahan sungguh-sungguh. Karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Bahkan ada ayat di Alkitab, datanglah kepada aku semua yang lemah, letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Apa artinya? Di saat kita lemah, letih, lesu, berbeban berat, kita doa sungguh-sungguh. Kalau kita ada salah, kita minta maaf, kita minta ampun ke Tuhan. Dan saat itu, Tuhan akan memberikan kelegaan, pemulihan, bahkan jalan keluar. Dalam pesan saat hari ini, saya juga Tuhan suruh untuk berdoa ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Karena saya yakin di luar sana ada yang sedang mengalami pergumulan lebih hebat lagi dari yang saya alami. Izinkan saya mendoakan Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa di surga dan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah Kau curahkan berikan kepada kami pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang masih Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, mungkin di luar sana banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami problem yang lebih berat lagi. Bahkan mungkin mereka berpikir tidak ada jalan keluar. Tuhan, baiklah dengan kesaksian hamba-Mu ini dapat mereka dengar. Dan dengan kesaksian hamba-Mu ini, Tuhan bekerja ke dalam kehidupan mereka. Sehingga Engkau memberikan pemulihan kepada mereka, Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan Kau selamatkan mereka dari segala belenggu. Dan Kau ampuni segala dosa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa di surga dan Roh Kudus, hamba-Mu telah berdoa, meminta, dan memohon. Haleluya. Amin. Sekian konten kesaksian nyata dari saya Roland. Semoga dapat menguatkan iman Bapak dan Ibu sekalian. Dan tetap ingat, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Dia hanya sejauh doa. Terima kasih telah menonton. Shalom untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.